wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Baik. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kepada ketua kelas, Ibu persilahkan untuk memimpin doanya. Baiklah, sebelum kita berdoa, sebelum kita mulai pelajarannya, baiknya kita berdoa menurut agama dan ajaran masing-masing. Berdoa dulu. Iya. Ya, Ibu absen dulu ya. Ahmad Amin Al-Bukhari. Ada. Ahmad Royani. Ada. Andre. Mana Andre ada? Anissa. Antung Muhammad Sarbani. Ada. Fahruji. Firja Al-Azhar. Muhammad Ramli. Iya, izin. Muhammad Sairi. Mulia Azizah. Mulia Azizah? Ya. Nafisa. Nur Habibah. Siti Hamidah. Ada. Siti Selvi Azizah? Ada. Iya. Nah, ini Ibu akan menampilkan PowerPoint-nya. Nah, ini kita membahas tentang yang namanya hukum. Namanya hukum Archimedes. Nah, ini bunyi hukum Archimedesnya itu ya suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida atau zat cair akan mengalami yang namanya gaya ke atas. Nah, yang besarnya sama dengan berat fluida dan zat cair tersebut. Nah, yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, persamaannya adalah F sama dengan rho G V. Jadi rho dikali G dikali V. Nah, contoh hukum Archimedesnya adalah penerapannya itu adalah kapal laut. Nah, jadi kapal laut ini itu adalah benda yang terapung. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita, nah ini peserta didik dapat menganalisis konsep hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua itu peserta didik mampu menentukan gaya angkat pada benda di dalam fluida yang dengan tepat. Kemudian peserta didik mampu menganalisis penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya peserta didik mampu melakukan percobaan hukum Archimedes untuk menentukan gaya angkat dengan terampil. Yang terakhir adalah peserta didik mampu menyajikan laporan hasil percobaan hukum Archimedes dengan lengkap. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, berikutnya manfaat dari kita mempelajari hukum Archimedes ini itu adalah yang tadi itu adalah untuk transportasi. Jadi untuk alat transportasi. Nah, seperti kapal tadi atau misalnya perahu. Nah, kemudian kemarin kan kita sudah belajar tentang namanya tekanan hidrostatis. Kemudian kita juga sudah belajar hukum Pascal. Nah, selanjutnya adalah hukum Archimedes yang kita pelajari sama, dan itu adalah pelajaran tentang tekanan pada zat cair. Nah, ini ya nanti kita dalam percobaan itu nanti kita Ibu akan menilai itu tanggung jawab kalian, kemudian disiplin kalian dan kerjasamanya. Ya, selanjutnya Ibu akan menampilkan video dulu. Ya, Ibu tutup dulu. Nah, ini ya, sekarang silahkan kalian amati video tersebut. Waktu kecil kita pasti pernah main di pinggir kolam, terus iseng lempar batu ke dalam air. Waktu batu itu tenggelam, kita pun bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Kita mungkin berpikir, mungkin karena batu itu berat.
Tapi terus kita lihat kapal yang jauh lebih besar dan jauh lebih berat dan mereka bisa tetap mengapung dan gak tenggelam. Lalu kita penasaran, kenapa itu bisa terjadi? Iya. Nah, itu tadi kalian sudah belajar melihat mengamati yang namanya hukum Archimedes. Itu diperhatikan adalah itu sebuah batu. Nah, kalian tadi melihat sebuah batu yang kecil. Saat dilempar ke air, dia tenggelam. Tapi ada sebuah kapal yang begitu besar, nah dia mengapung di atas air. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Iya, Sinta. karena kapal memiliki rongga udara. Iya, karena kapal ini memiliki sebuah rongga udara. Ya, ada yang mau menambahkan? Ada lagi? Iya, Sairi? Karena masa airnya lebih besar, Bu. Iya, karena masa airnya lebih besar. Oke, sekarang siapa lagi yang mau menambahkan? Saya Bu, Iya. karena bentuk kapal itu mencekung. Iya, karena bentuk kapalnya mencekung. Iya, ada lagi? Iya, baiklah. Berarti untuk di kelompoknya, ya silahkan duduk ke kelompoknya masing-masing. Ya, bagaimana? Sudah semua? Sudah. Ya, baiklah, kita akan mempresentasikan hasil percobaan kalian. Nah, silahkan. Kelompok mana yang mau maju lebih dulu? Ya, silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pengaruh Massa Jenis Zat Terhadap Gaya Angkat pada Hukum Archimedes. Hasilnya, tanpa garam ditambah garam 1 sendok, telur tenggelam waktu reaksi 2 sendok, telur melayang waktu reaksi sekitar 5 detik, garam 3 sendok, telur mengapung waktu reaksi sekitar 3 detik. Kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan ini yaitu penambahan garam memperbesar massa jenis air. Semakin besar massa jenis zat air, semakin besar gaya apungnya. Dan itu menyebabkan telur mengapung karena massa jenis zat air lebih besar massanya daripada massa telur. Demikian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, siapa yang mau bertanya? Iya. Bertanya, kami dari kelompok 4 ingin bertanya dengan kelompok 2 mengenai apakah pengaruh garam pada telur tersebut
Ya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ya. Ya, garam berpengaruh karena garam dapat terlarut di dalam air dan menambah massa zat air tersebut. Iya. Ya silakan. Ada yang mau menambahkan atau menanggapi jawaban dari kelompok 2? Ya silakan kelompok 5. Kami di kelompok 5 izin menanggapi jawaban dari kelompok 2. Kami setuju dengan jawaban dari kelompok 2 karena garam di sini berfungsi memperbesar massa jenis air sehingga telur tidak tenggelam. Iya. Terima kasih kepada kelompok 5. Iya. Ada lagi? Iya. Silakan. Baiklah, kami tutup presentasi kami di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Ya, terima kasih kepada kelompok 2. Ya, bagus sekali. Sekarang berikutnya kelompok berapa yang mau maju lagi? Iya. Ya, silakan kelompok 2. Kelompok 1 ya. Ya, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil percobaan yang berjudul Hukum Archimedes. Hasil tabel pengamatan. Percobaan pertama, air tanpa garam. Hasil percobaan pada telur tenggelam. Waktu reaksi 0,69 detik. Percobaan kedua, garam 1 sendok. Hasil percobaan pada telur melayang. Waktu reaksi 1,50 detik. Percobaan ketiga, hasil percobaan pada telur melayang. Waktu reaksi 7,50 detik. Percobaan keempat, garam 3 sendok. Hasil percobaan pada telur mengapung. Waktu reaksi 9 detik. Kesimpulan dari percobaan ini yaitu penambahan garam memperbesar massa jenis air. Massa jenis air yang awalnya lebih kecil dari massa jenis benda tersebut menjadi lebih besar. Hal inilah yang mengakibatkan telur yang awalnya tenggelam dapat melayang dan terapung di dalam air. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Saya Bu. Ya, silakan. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah ada zat atau bahan lain selain garam untuk menambah massa air? Iya. Ada, yaitu gula. Iya, gula katanya. Ya, ada yang mau menambahkan atau menanggapi jawabannya? Kami dari kelompok 2 ingin menanggapi jawaban dari kelompok 1. Kami setuju dengan kelompok 1 bahwa gula juga bisa menambah massa jenis zat air. Iya. Bagaimana kelompok 1? Terima kasih kepada kelompok 2. Iya. Ya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berikutnya kelompok berapa? Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul pengaruh massa jenis zat terhadap gaya angkat pada hukum Archimedes. Pada pengamatan tabel adalah hasil percobaan 1. Tanpa garam tenggelam 9 detik. 2. Garam 1 sendok sedikit melayang 23 detik. 3. Garam 2 sendok masih melayang 29 detik. 4. Garam 3 sendok mengapung sempurna 1 menit 25 detik. 1. Karena garam di sini berfungsi memperbesar massa jenis air sehingga telur tidak tenggelam. 2. Massa jenis density zat cair tempat telur terendam memiliki pengaruh langsung terhadap gaya apung pada telur. 3. Contoh penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari seperti kapal laut, kapal selam, balon udara, dan lain-lain. Kesimpulan, semakin banyak garam yang dimasukkan ke dalam air, maka massa air akan naik sehingga massa telur akan kalah dengan massa air. Di sini apakah ada yang ingin bertanya? Iya, silakan. Kami dari kelompok 2 izin bertanya kepada kelompok 5.
kehidupan sehari-hari. Contoh, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Contoh penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari seperti kapal laut dan kapal selam. Iya. Nah, katanya kapal laut dengan kapal selam. Ya, ada yang mau menambahkan? Ibu, Ya, silakan. kami dari kelompok 1 izin menambahkan selain itu bisa juga pada balon udara, hidrometer, dan jembatan apung. Iya. Iya. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada kelompok. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Ya, silakan kelompok 5. Demikian dari hasil diskusi kelompok kami. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dengan kelompok berapa lagi? 4? Oh iya, oke, silakan. Ayo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil percobaan pada hukum Archimedes yang dibawakan oleh Astia. Di sini dari tabel pengamatan kami, 1. Tanpa garam, telur masuk tenggelam di dalam air dalam jangka waktu 15 detik. Yang kedua, garam dimasukkan 1 sendok, telur masuk tenggelam dalam air garam dalam jangka waktu 37 detik. Yang ketiga, garam dimasukkan 2 sendok, telur mulai terangkat ke tengah gelas dalam larutan air garam dalam jangka waktu 73 detik. Yang keempat adalah garam dimasukkan 3 sendok, telur terangkat ke permukaan larutan garam dengan sempurna dalam kurun waktu 110 detik. Kesimpulan di sini, telur bisa mengapung karena adanya larutan garam berlebih dalam air yang ada di dalam gelas. Karena garam atau larutan garam dapat menambah volume air tersebut yang membuat berat benda seolah-olah ringan. Jadi mungkin penerapannya bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari seperti balon udara yang terbang dan jembatan apung atau yang dinamakan jembatan ponton. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, silakan. Kami dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 4. Jadi apa hasil kesimpulan penerapan hukum Archimedes pada sebuah telur? Izin menjawab, hasil kesimpulan dari hukum Archimedes ini bahwa garam dapat, karena ada tumpukan garam atau garam yang berlebih dapat menambah massa volume air pada larutan air tersebut. Itu saja dari kami. Apakah ada yang bertanya lagi? Ya, ada yang mau menambahkan atau menanggapi atau ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Kami dari kelompok 3 izin menanggapi dari jawaban kelompok 4. Karena penambahan garam pada air yang mengakibatkan telur mengapung dan karena massa jenis air lebih besar dari massa jenis telur. Iya. Kami ucapkan terima kasih kepada kelompok 3 atas tanggapannya. Iya. Ya, silakan. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya yang terakhir. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil praktikum hukum Archimedes pada telur yang akan disampaikan oleh teman. Campuran air garam. Pertama, tanpa garam, hasil percobaannya terendam sepenuhnya, waktu reaksinya 15 detik. Kedua, garam 1 sendok terapung sebagian, waktu reaksinya 20 detik. Ketiga, garam 2 sendok terapung sebagian, waktu reaksinya 25 detik. Iya. Keempat, garam 3 sendok terapung sempurna ke atas, waktu reaksinya 30 detik. Kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan ini yaitu penambahan garam memperbesar massa jenis air. Massa jenis air yang awalnya lebih kecil dari massa jenis telur menjadi lebih besar dari massa jenis telur. Iya.
Terima kasih. Ya, ada yang mau bertanya? Ya, silahkan. Dari kelompok 1. Faktor apa yang mengakhir pada gaya apung telur pada percobaan tersebut? Iya, faktor apa yang mempengaruhi gaya apung telur pada percobaan tersebut? Air garam yang menyebabkan massa jenis air lebih besar. Iya, air garam yang menyebabkan massa jenis air lebih besar. Ya, bagaimana? Yang lain, ada yang mau menanggapi? Iya, silahkan. Ingin menanggapi jawaban dari kelompok 3 mengenai larutan apa saja yang dapat mengapungkan telur, termasuknya adalah larutan gula. Itu saja, terima kasih. Iya. Ya. Hasil presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sekarang kita ada yang bisa membuat kesimpulannya. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari hasil percobaan tadi? Iya, silahkan, Sinta. Kesimpulannya yaitu apabila massa jenis air lebih besar daripada massa jenis suatu benda, maka benda tersebut akan mengapung di permukaan air. Iya, ada lagi? Iya, jadi kesimpulannya tadi kan bila suatu benda itu massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis zat cairnya, maka dia akan mengapung. Nah, benda itu akan mengapung. Iya. Nah, ini sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita, ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang mengerti atau kurang paham dengan pembelajaran kita hari ini? Ya, cukup. Alhamdulillah. Ya, sekarang Ibu akan memberikan beberapa latihan soal yang untuk kalian kerjakan. Iya, Ibu bagi dulu ya. Iya, ini silakan. Ya, itu kerjakan masing-masing ya. Nah, tapi kalian boleh diskusi dengan teman kelompok kalian. Sekarang silahkan kumpul hasil pekerjaannya. Ya, kumpul aja ke Bapak. Kayak nagih basnya juga. Iya. Ya, untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan mengadakan ulangan. Jadi untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan mengadakan ulangan untuk membahas ini pelajaran tentang hukum Archimedes. Jadi kalian pelajari lagi hukum Archimedesnya. Nah, jadi untuk pertemuan ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa kembali. Ya, silahkan. Baiklah, pembelajaran ini telah selesai. Semoga dapat diingat dan dapat bermanfaat. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan pelajaran masing-masing. Berdoa mulai.
Ya baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini. Ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.